Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Selasa 9 Juni 2020, tertulis dalam Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan, berada di dalam penjara, dia mendengar informasi bahwa sudah terjadi penyelewengan iman di tengah-tengah jemaat di Kolose, di mana paham gnostik atau yang dikenal dengan ilmu filsafat telah merusak dan merongrong iman percaya orang Kristen di sana. Hingga pada tahun 62, Rasul Paulus melalui laporan Epafras menuliskan surat ini untuk memperkuat iman para jemaat di Kolose serta sebagai bentuk tantangan terhadap para penganut paham gnostik tadi. Di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Kristus dianggap tidak benar oleh para penganut paham gnostik tadi. Dan mereka menyatakan sikap bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah kalau kita percaya kepada roh-roh yang menguasai alam. Seperti apa yang tertulis dalam kitab-kitab Kolose ini pada ayat-ayat selanjutnya. Di sini kita juga melihat bagaimana para penganut paham gnostik ini mengajarkan aturan-aturan yang harus diikuti. Baik itu aturan minum, baik itu tentang perayaan, pesta-pesta atau hari-hari suci yang mereka sucikan. Dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia menegaskan bahwa keutamaan Kristus adalah Dia yang menjadi gambar Allah yang sempurna, yang di dalam Dia segala sesuatunya sudah diciptakan. Dan inilah yang menjadi tujuan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus melalui sahabatnya Epafras di tengah-tengah jemaat yang ada di Kolose. Paulus mau merubah paradigma orang-orang Kristen di sana, yaitu dalam hal penyembahan. Paulus ingin menegaskan bahwa yang layak, yang pantas dipuji, disembah hanya Kristus, bukan roh-roh yang dapat mengendalikan alam. Tetapi segala sesuatunya itu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Dia di dalam Kristus. Kehendak Tuhan yang nyata
di dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi yang disembah adalah Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus ingin menghapuskan karakter legalisme orang-orang yang ada di Kolose pada saat itu. Mereka sudah melegalkan bahwa peraturan dan undang-undang yang mereka perbuat mampu untuk membenarkan mereka. Dan itu adalah pemahaman yang salah. Sebab kebenaran sejati dan yang sesungguhnya akan kita peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus Kristus kebenaran yang sejati. Yang ketiga, Rasul Paulus ingin membuang sifat kesombongan yang ada di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Kesombongan yang menyatakan bahwa dengan berbuat baik, dengan kebaikan diri sendiri, maka mereka akan menjadi benar dan disukakan oleh Tuhan. Dan pemahaman ini juga salah. Sebab kita tahu pengikut Kristus, kita masuk ke dalam kerajaan-Nya hanya ditentukan oleh kasih karunia-Nya. Bukan seberapa banyak perbuatan baik yang kita perbuat. Bukan ditentukan seberapa hebatnya kita, seberapa seringnya kita memberikan perhatian di tengah-tengah gereja kita. Tetapi biarlah semuanya itu menjadi pertimbangan bagi Dia, sehingga Dia menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Itulah yang mau dirongrong, dirubah paradigma yang demikian yang mau dirubah oleh Rasul Paulus. Dan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita diajak melalui pemberitaan firman yang dikabarkan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, bahwa Tuhan kita itu di dalam Kristus bukan hanya Tuhan yang transenden, tetapi juga imanen. Yang kedua, bahwa Kristus Yesus adalah manifestnya Tuhan. Kekuatan Kristus menjadi pengharapan dan jaminan yang tak pernah pudar dan hilang dari kehidupan kita. Itu selalu ada. Tidak pernah mengecewakan kita. Yang selanjutnya, kita mau ditegaskan bahwa Kristus adalah penguasa yang mengontrol, mengendalikan segala sesuatu yang ada. Dia yang mencipta, Dia yang mempunyai, dan Dia yang menguasai. Selanjutnya, bahwa pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan itu dilakukannya bukan karena kehendaknya sebagai manusia, tetapi kehendaknya sebagai Tuhan. Atas perintah Allah Bapanya. Dan di pemahaman-pemahaman saat ini, filsafat, logika, sains yang lain boleh mempengaruhi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di masa bencana pandemi COVID-19 saat ini, banyak yang membuat penelusuran ilmiah, kajian tentang apa itu COVID-19. Dan sampai saat ini kajian itu belum menemukan sebuah hasil yang memuaskan. Vaksin belum ditemukan. Namun kalau kita tetap berseru dan bersandar kepada kuasa Kristus, tentu kita boleh menghadapinya dan kita dapat melawan virus corona
dengan vaksin sendiri yang turun dari Tuhan, yaitu imunitas kita yang kuat. Imun kita menjadi kuat melawan virus corona. Dan di saat tatanan kehidupan baru saat ini, new normal life, kita juga diajar supaya tetap percaya, bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan bersandar kepada pengertian, jangan bersandar kepada ilmu-ilmu sains-sains yang kita dapat, tetapi jadikan semuanya itu sebagai alat Tuhan untuk memberikan kita pemahaman, pengertian yang luar biasa tentang apa itu tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan new normal life saat ini. Supaya kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita tetap di dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang merupakan keutamaan di dalam hidup kita senantiasa memberkati kita, dan kita akan selalu berseru, Kristus adalah segalanya bagiku. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami untuk kami dimampukan mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini, supaya di dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, mereka mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Mereka mempercayakan Kristus adalah pemilik hidupnya, juru selamat hidupnya, yang akan menjaga, menolong, dan menyertai kehidupan setiap mereka di tengah-tengah dunia ini. Jauhkanlah seluruh mereka dari sakit penyakit. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan, baik di rumah atau di tempat pekerjaan masing-masing, supaya semuanya itu menjadi jalan sukacita di dalam kehidupan mereka untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hanya Yesus Kristus saja menjadi andalan, pegangan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.